Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karimil ummiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jika ada sesuatu yang paling penting untuk selalu kita perbaharui di dalam hidup ini, jika Anda pernah berazam, bertekad kuat untuk menjadi selalu baru dalam kehidupannya dan selalu meningkat karirnya, tidak ada kata kunci yang paling hebat kecuali ittaqullaha haqqa tuqatih. Orang-orang yang selalu memperbarui takwanya untuk menjadi selalu lebih baik. Jangan cari kata lain. Sebab inilah kata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling efektif bagi siapa saja yang ingin melesatkan kualitas dirinya tanpa kesalahan. Insya Allah, karena ini bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kematian merenggut kalian dan kalian belum total menjadi seorang muslim, belum menjadi seseorang hamba yang berpasrah diri sepenuhnya kepadanya. Sedang jemaah rahimakumullah, tema khutbah kita pada hari ini la tusyrik billah. Tema kita adalah jangan sekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat luar biasa bentuknya. Kenapa? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Karena Allah tidak akan pernah mau mengampunkan dosa-dosa orang yang telah sekutukan Dia dengannya. Kenapa? Wa may yusyrik billah faqad harrama 'alaihil jannah. Orang-orang yang berlaku syirik diharamkan atasnya surga. Kenapa? Karena orang yang syirik dan sekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena orang yang syirik itu selalu ada kesialan di dalam dirinya. Kenapa? Karena orang yang syirik itu kualitas dirinya kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ard ma laha min qarar. Oportunis, tidak punya prinsip, tidak punya keteguhan jiwa, yang digambarkan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang tidak punya idealisme kalimatan thayyibah adalah orang-orang yang berkualitas syajarah thayyibah, syajarah khabitha, seperti pohon yang buruk, pohon yang telah tercerabut dari akarnya, dan dia hanya sekualitas kayu bakar. Pohon dikatakan pohon selama akarnya masih ada di tanah, dan kualitas pohon diukur dari dua hal: akarnya yang kokoh ke bawah dan batangnya menjulang tinggi sehingga tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Orang-orang yang berkualitas adalah orang-orang yang bertauhid, karena buahnya orang ini selalu dinikmati secara maksimal pada musimnya. Sidang Jumat rahimakumullah, itulah
keburukan-keburukan kesyirikan yang harus kita jauhi. Tapi ingat apa kata Rasulullah SAW, masuknya syirik ke dalam benak umat Islam ini lebih tersembunyi ketimbang derap langkah kaki semut. Akhaf min dabibatin naml. Bagaimana akar akidah kita itu bisa rontok dan tercerabut ibarat pohon sehingga kita menjadi manusia sekualitas kayu bakar, adalah karena kesyirikan itu merasuk ke dalam akidah umat Islam ini lebih tersembunyi daripada dabibatun naml, langkah kakinya semut yang mengendap-endap karena menginginkan gula di dalam dirimu. Contoh kasus, Anda punya kue dan harum manisnya dicium oleh semut. Lalu datanglah semut mengendap-endap untuk mengambil sebagian daripada kue Anda. Pertanyaan saya adalah, mampukah Anda mendengar langkah kaki semut? Pasti tidak. Kesyirikan itu masuk ke dalam benakmu lebih tersembunyi lagi ketimbang langkah kaki semut itu. Ini yang akan coba saya sampaikan kepada saudara-saudara muslimin di sini, agar kita semua la nusyrik billah, jangan sekutukan Allah. Agar keluarga kita jangan sekutukan Allah. Percuma kau sekolahkan anakmu setinggi apapun pendidikannya kalau sampai dia berlaku syirik. Tapi persoalannya tidak semudah yang kita bayangkan. Saya sedang tidak membicarakan soal menyembah berhala, memakai jimat, memberi sesajen kepada pohon tua, atau mencerak barangkali di atas perahu pinisinya. Bukan itu yang saya bicarakan. Ada 4 memang jenis kesyirikan. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ada syirik yang nampak dan ada syirik yang tersembunyi. Syirkul akbar, syirik besarnya adalah menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu bisa dalam 3 bentuk dari syirkul akbar itu. Menjadikan benda itu sesembahan seperti dia menyembah Allah, atau mengkultuskan seseorang seakan-akan dia setara dengan Allah pertolongannya misalnya. Atau yang ketiga, tunduk pada hukum orang itu padahal hukum dia bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syirik besar dan itu banyak terjadi di masyarakat kita. Saya ingin tegaskan, misalnya orang yang tunduk pada aturan Menteri Kesehatan soal teori kondomnya sudah musyrik itu. Murtadah dari Sulawesi Selatan ini karena sudah keluar dari Islam maka tidak terbimbing pikirannya, sehingga teori kesehatan yang dibawakannya dari promosinya saja sudah salah. Dia ingin mudahkan remaja mengakses kondom karena remaja malu membeli kondom di apotek dan di warung-warung, seperti dari Australia 20 tahun yang lalu. Seperti ATM $1 1 kondom. Diambil di Australia, awalnya sukses karena kesadaran remaja terhadap kondom begitu besar. Indikatornya apa? WC-WC SMP dan SMU sudah berserakan dengan kondom-kondom. Dan sekarang negara-negara maju kapok, tidak mau lagi pakai teori kondom, sementara negeri ini baru memulai sesuatu yang sudah usang dan ternyata gagal itu. Itu secara hukum. Jadi kita bisa syirik besar, dan bukan berarti kemudian syirik kecil tidak berbahaya. Justru itu yang lebih ditakuti oleh Rasulullah SAW. Asyirkul asgar. Inna akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asgar. Qalu masyirkul asgar ya Rasulullah? Ar-riya. Sesuatu yang paling kutakutkan dari umatku adalah jika dia sudah terserang penyakit berbahaya yang bernama syirik kecil. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Pamer, riya, pencitraan kalau sekarang bahasanya. Politik pencitraan. Kalau
pemimpin sudah lakukan proyek-proyek pencitraan untuk kepentingan pilkada, percayalah pada akhirnya tidak akan memberikan apa-apa. Dia cuma gali lubang tutup lubang saja. Dia bilang pendidikan gratis, kesehatan gratis, bohong saja. Dia cuma alokasikan di sana, ditutup, diganti ke sini. Kenapa? Syirik kecil itu berbahaya. Orang bergaya hidup syirik kecil itu besar pasak daripada tiang. Kenapa besar pasak daripada tiang orang syirik kecil itu? Ya, keinginan untuk memamerkan tidak terbatas. Kemampuan untuk membeli yang dipamerkan sangat terbatas. Jadi ada ketidakseimbangan di situ. Otomatis besar pasak daripada tiang. Jika ada di antara Anda yang ingin jadi bupati atau wali kota, saya pemilih pertama kalau Anda mengatakan saya siap membebaskan pajaknya orang Makassar. Tidak ada lagi pajak. Kenapa saya katakan itu? Ini substansi dari sebuah kepemimpinan yang sungguh-sungguh berjuang untuk rakyat. Hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Kalau ada orang ditarik pajak, positioningnya sebetulnya rendah. Darul Islam, kalau kemasukan orang kafir dan ingin tinggal di Darul Islam, mereka wajib membayar pajak badan atau jizyah, dan mereka dituntut untuk lakukan itu, dan pembayar jizyah atau pajak badan adalah saghirun di dalam Islam. Kecil, rendah, hina. Di dalam Islam, ini terjadi pada masa Imam Nawawi rahimahullah, penulis kitab Riyadhus Shalihin itu. Ketika pemimpin negara membutuhkan dana untuk tambahan membeli amunisi dan persenjataan sebab akan diserang oleh musuh. Jadi negara itu baru boleh menarik pajak dari rakyatnya kalau tidak mampu lagi membiayai operasional negara. Kalau negara tidak mampu lagi beli persenjataan, baru boleh tarik pajak dari masyarakatnya. Imam Nawawi rahimahullah, satu hari si ulama ini ditundang untuk menandatangani membenarkan raja menarik pajak dari rakyatnya. Beliau bilang, di dalam Islam saya baru akan tanda tangani kalau semua pejabatnya melepaskan semua atribut kemewahannya dan menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk negara ini, baru boleh tarik pajak dari rakyatnya. Jadi kalau ingin jadi pemilih cerdas sebetulnya, dari semua kebohongan-kebohongan publik, seorang pemimpin yang baik kalau sudah bisa membebaskan pajak dari rakyatnya. Sebab itu ciri negara yang rendah dan miskin. Sedang cuma rahimakumullah. Apa sebabnya negara menjadi seperti ini? Pencitraan, ria, syirik kecil. Dan ada lagi syirik kecil yang berbahaya, angkuh, al-kibr, takabbur. Ini bahaya sekali pada diri seseorang. Apa itu syirik yang nampak? Syirik yang nampak banyak terjadi. Saya kira semua yang kelihatan berarti itu sudah syirik. Menjelang lebaran seperti ini banyak yang melakukan, kalau di Jawa namanya budaya nyekar, ziarah kubur. Sebetulnya ziarah kubur itu sunnah, disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Terutama setelah Rasulullah melihat umatnya sudah punya akidah yang kuat, maka dianjurkan ziarah kubur. Di Jawa ada namanya budaya ruah, nyekar pada bulan ruah. Dan ini hampir di setiap pulau, cuma ganti bahasa saja. Bulan Sya'ban itu dalam bahasa tradisi reinkarnasi kuno namanya bulan ruah. Apa itu bulan ruah? Bulan arwah. Apa maksudnya arwah? Ketika arwah-arwah diperkenankan oleh, ini dalam bahasa reinkarnasi Hindu, oleh Sang Hyang Hiddiwasa untuk visiting keluarganya yang masih hidup. Jadi hendaklah keluarga yang masih hidup mengunjungi keluarganya di kuburan itu. Dan itu biasanya terjadi bulan ruah. Kalau Anda termasuk yang sudah memang biasa melakukan ziarah kubur sebelum bulan-bulan Ramadan ini, lalu Anda akan melakukan itu, tidak bermasalah. Dan Anda yang kebetulan berada di dekat pusara orang tua karena tidak ada waktu lain, kemudian ziarah kubur juga tidak ada masalah. Dan saya yakin umat Islam mungkin juga sudah cerdas sekarang, tidak melakukan ziarah kubur seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang masa lalunya, insya Allah. Tetapi
Jangan pernah terbetik sedikit pun di dalam hati dan dalam pikiran ketika berziarah kubur kecuali satu, untuk mengingatkan akan kematian, untuk menjaga kezuhudan diri, untuk meningkatkan kualitas keimanan bahwa kita juga bakal seperti isi mayat. Karena objektif ziarah kubur, tujuan ziarah kubur itu ada pada doa ziarah kubur itu sendiri. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Aku akan senasib dengan kamu wahai penghuni kubur. Sedang Jemaah rahimakumullah, yang ingin saya tekankan lebih dalam lagi adalah pada asyirkul khafi, syirik kecil. Maksud saya syirik tersembunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Allah yang telah ciptakan 7 lapis langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada, dan menurunkan air hujan dari atas langit, dan dengan air hujan itu kemudian ditumpuhkanlah buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Dia juga telah tundukkan untuk kalian perahu kalian sehingga dia bisa berjalan di atas lautan dengan perintahnya. Dan dia pula yang tundukkan sungai sehingga sampan-sampan perahu kalian yang kecil itu bisa berlayar di atasnya. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah yang sudah tundukkan matahari dan bulan untuk kamu. Allah juga yang telah tundukkan malam dan siang buat kamu wahai manusia. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan dia mendatangkan untuk kamu dari arah mana saja kamu meminta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika engkau mencoba-coba untuk menghitung nikmatnya maka kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Tetapi innal insana la zalumun kafar, manusia itu sungguh makhluk yang banyak menganiaya dirinya sendiri dan banyak mengingkari nikmat-nikmat Tuhannya. Saudara-saudara, biasanya kalau kita sedang haus atau kita sedang lapar, ini banyak bersyukur atau marah biasanya. Kemungkinannya sih emosi ini. Saya tersadar ketika umroh atau haji di musim dingin di Mekah. Orang kalau musim dingin di Mekah itu tenggorokan ini tidak haus, tapi karena angin kering di sana menghembus, jadi dehidrasi tubuh ini. Tanpa disadari tiba-tiba badan ini gatal, bibir ini pecah-pecah, dan ketika masih kuliah di sana juga permukaan kulit telapak tangan saya, punggung tangan saya ini pecah-pecah karena kurang minum. Di situ saya berpikir, ya Allah, ibarat mobil yang diproduksi oleh Kala Group kira-kira gitu, kalau temperaturnya mati sehingga si pengendara tidak tahu bagaimana kondisi mesinnya, lalu dia kebut terus itu mesin dan temperaturnya tidak aktif padahal sudah panas, itu klep-klep mobil barangkali mencair semuanya. Semua kemudian menghembus keluarlah tekanan oli itu dan langsung mati mobil itu. Saya membayangkan ketika Allah memberikan rasa haus kepada kita dan rasa lapar kepada kita, itu adalah sebuah indikator, semacam temperatur yang mestinya kita mengucapkan apa kalau kita haus? Alhamdulillah. Tapi biasanya orang kalau haus atau lapar membenarkan segala cara untuk melakukan kemaksiatan. Ini salah satu contoh kasus. Innal insana la zalumun kafar. Manusia itu sering aniaya dirinya sendiri dan sering kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini awal mula kesyirikan yang terjadi pada manusia. Waktu Anda mengatakan, "Siapa? Saya sudah mengerjakan semua yang Bapak tugaskan kepada saya dan semua sempurna, Pak." Itu sebetulnya musyrik. Bahasa itu musyrik sebetulnya. Atau ketika Anda berkata, "Terima kasih Pak atas pertolongan Bapak, saya sekarang bisa hidup." Musyrik itu perkataan itu. Yang harusnya Anda katakan adalah, "Alhamdulillah Pak, dengan izin Allah
Cuma orang sekarang tidak mau sebut nama Allah. Dia pikir kalau sudah bekerja secara profesional tidak menyebut nama Allah lalu itu semakin bagus. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mungkin kamu takut menyebut nama Allah? Orang yang sering menyebut nama Allah dalam kesendirian akan disebut namanya oleh Allah di dalam keramaian. Orang-orang yang takut menyebut nama Allah dalam keramaian akan Allah hinakan dia. Pak, tugas yang Bapak berikan alhamdulillah sudah saya selesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan atas kehendak dan kuasanya saya bisa selesaikan ini, Pak. Tapi kalau mau lebih sempurna, Rasulullah SAW kalau saja baru menyelesaikan sesuatu atau melihat sesuatu yang nikmat di depannya supaya terhindar dari kesyirikan, Rasulullah membaca doa seperti ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu yang Rasul baca biasanya kalau melihat sesuatu yang membahagiakan dirinya atau proyek-proyek kemudian selesai dikerjakan atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah sehingga kerjaan kesalehan ini menjadi sempurna. Tetapi bisa saja atasan menjadi syirik. Bodoh kamu, saya sudah kasih gaji kamu, saya fasilitasi kamu, kasih kamu ini semua, kamu tidak bisa kerjakan. Itu bisa saja si pemimpin itu musyrik. Rasulullah SAW kalau melihat sesuatu yang tidak disukainya, apa yang dia baca? Sebagai komitmen setting di dalam dirinya. Dan begitu jiwa orang-orang yang beriman, alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puja dan puji bagi Allah dalam segala hal. Kamu ini pegawai yang belum banyak bersyukur, mungkin beda marahnya itu. Kalau kita punya pemimpin seperti itu, barangkali senang juga pegawai-pegawai dimarahi oleh pimpinannya. Tapi kalau sudah tidak ada tauhid di dalam dirinya, mungkin kebun binatang itu disebut semuanya. Sidang jemaah rahimakumullah. Bahkan kalau kita berterima kasih kepada orang, kita mengatakan terima kasih Pak atas pertolongan Bapak, saya kemudian bisa menyekolahkan anak saya. Musyrik itu. Kenapa? Karena ungkapan-ungkapan seperti tadi kita sudah sejajarkan orang itu dengan uluhiyahnya Allah, dengan rububiyahnya Allah, dengan sifat-sifat dan namanya Allah. Sudah setara itu. Padahal cuma Allah yang bisa menolong, tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Jadi pertanyaannya, kita tidak pernah bisa lolos dari menyebut nama Allah. Itu karena kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Untuk lebih tegas lagi, saya akan berikan penyampaian kualitas sumber daya manusia berdasarkan zikrullah dan tasbih nanti sore setelah asar insyaallah. Tapi saya ingin tekankan di pertemuan ini, kalau kita berterima kasih sama orang lain, tidak cukup hanya berkata seperti tadi. Yang harusnya kita katakan adalah alhamdulillah Pak, terserah siapa dia, kafir atau siapapun, rambut bule atau rambut hitam, thanks God, Allah yang telah memampukan saya. Karena kehendak dan kuasanya lah saya bisa selesaikan pekerjaan ini. Karena kehendak dan kuasa Allah Anda bisa menolong saya. Terima kasih Pak. Itu saja sebetulnya tidak cukup. Ketika Anda berpaling dari dia, Anda masih harus berterima kasih sekali lagi kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, karena Engkau tundukkan dia sehingga dia berbuat baik dan bisa menolongku. Itu baru sempurna tauhidnya. Sidang jemaah rahimakumullah, dari pagi tadi sampai sekarang kira-kira hidup kita banyak syiriknya atau banyak tauhidnya? La tusyrik billah. Karenanya sebut nama Allah yang banyak. Sebagai penutup di penghujung khutbah, Ustaz, bagaimana caranya supaya saya bisa terhindar ini dari syirik-syirik tersembunyi seperti tadi, agar saya menjadi manusia yang berkualitas? Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Agar saya menjadi mukmin yang produktif, yang produktivitas saya itu maksimal, Ustaz. Bagaimana caranya agar saya tidak melakukan syirik kecil? Rasulullah SAW mengajarkan doa ini.
yang biasanya kita baca juga dalam azkarus sabah wal masa, zikir pagi dan sore. Tapi amalkan isinya, bukan sebatas doanya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang kulakukan dan aku mengetahuinya. Dan aku beristighfar memohon ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang aku tidak mengetahuinya. Itu yang selalu dibaca oleh Rasulullah pada waktu pagi dan petang supaya selamat. Dan jadilah kita kalau begitu selalu seperti pohon yang baik. Kehidupan kita itu seperti pohon yang baik, yang akarnya dalam, produktivitasnya tinggi, dan prinsipnya kokoh. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Manusia yang bertauhid itu akarnya mendatangkan banyak rezeki untuk perusahaannya, untuk kelompoknya, untuk keluarga dekatnya, untuk keluarga besarnya. Itu orang bertauhid. Tidak mesti banyak uang, tapi dia menjadi agen rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti itu mulia, kokoh, tinggi kedudukannya di hadapan siapa saja. Dan orang-orang yang tidak syirik itu tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Ada saat-saat di mana dia selalu memberikan yang terbaik kepada orang di sekitarnya, yang bagus-bagus, dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah mengeluarkan satu karung berisi gandum. Gandum itu kecil-kecil, tapi ketika dibuka ternyata gandumnya besar-besar, seperti biji kurma yang besar. Sahabat kaget, baru pertama kali melihat gandum seperti itu. Apa maksud engkau memperlihatkan ini kepada kami ya Rasulullah? Inilah negeri. Jika dipimpin, jika masyarakatnya bertauhid dan syirik dan pemimpinnya berlaku adil, subur negeri itu. Jadi hadis tadi tidak main-main. Dan mudah-mudahan perusahaan kita ini kalau dilaksanakan dengan prinsip ketauhidan, ini akan selalu memberikan keberkahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Di tengah sekularisme dan liberalisme, saya punya satu kata buat Anda. Jangan jadi orang yang sok tidak islami. Jangan jadi orang yang sok tidak islami. Banyak orang tidak faham apa yang diucapkannya. Nasionalis, religius, saya yakin dia sendiri tidak faham itu apa yang dia ucapkan. Semua bermula karena malas menyebut nama Allah. Percayalah, sebut nama Allah di mana kamu berada. Kamu akan dimuliakan Allah dari langit dan dari arah bumi. Jangan jadi pribadi yang sok tidak islami. Kita menjadi muslim ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Umar bin Khattab mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, fa idza bataghayna al-izzata bi ghairihi adzallana Allah. Kita adalah kaum yang sudah dimuliakan Allah dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan bukan dari Islam, kita akan dihinakan oleh Allah. Allah yang tundukkan langit dan bumi, matahari dan bulan, semuanya tunduklah padanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wahai umat Muhammad, jangan mengaku umat Muhammad kalau kode etik menjadi umat Muhammad berselawat 10 kali di awal pagi dan 10 kali di awal malam tidak kau lakukan.
Sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana hab lana rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Unsur ikhwanana fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwanana fi Mura wa Battani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.